Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 1 yang berada di Prodi Teknik Kimia. Pembahasan hari ini yang berhubungan dengan usaha dan energi, hukum kekalahan energi dan energi potensial. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut mengajar dulu guys ya. Usaha dan energi. Jadi pembahasan usaha dan energi ini berhubungan dengan tadi kalau yang lihat video itu kita bahas ya, pembahasan seperti itu. Kemudian kita lihat ruang lingkupnya ya. Kompetensinya apa? Mampu menjelaskan dan melakukan analisa kerja. Apakah nanti kita juga akan membahas di bab satu lagi, ini sebetulnya ada hubungannya ya, karena saya gabungkannya di satu. Dan energi kinetik. Jadi kalau ada energi potensial, energi kinetik ya, itu dalam satu kesatuan biasanya ya. Kemudian contoh-contoh aktivitas yang berhubungan dengan usaha dan energi itu adalah misalnya aktivitas. Jadi bab ini ada juga hubungannya dengan bab yang lalu ya, yang berhubungan dengan Newton. Jadi kalau kita lihat soal-soalnya ya bolak-balik terus ya. Jadi kalau kita lihat ini ada orang sedang melakukan aktivitas penimbangan ikan, tetapi ditimbangnya dengan menggunakan sistem pegas ya. Kemudian penimbangannya itu dilakukan di suatu lift. Artinya di sini jika berat ikan adalah 4 kali Newton ya, 4x, dan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita ingin tahu berapa sih pembacaan skala apabila ya kondisi berada liftnya naik atau liftnya turun gitu. Kalau liftnya naik maka ada A-nya ke atas, kalau turun berarti A-nya ke bawah. Nah, demikian juga dengan berat ikannya, jadi berpengaruh nih terhadap apa? Terhadap gravitasi. Jadi ketinggian, ini kan berhubungan dengan perubahan ketinggian ya, itu berpengaruh ya. Ini contoh-contoh kasus ya, bukan. Nah, kemudian contoh kasus lain ini juga sudah dibahas di pembahasan bab sebelumnya ya. Contoh kasus lain adalah apabila ada suatu katrol kemudian dikasih bandul atau dikasih pemberat ya dengan massa yang berbeda. Jadi ada massa 1 dan massa 2. Massa 1 berbentuk bulat ya, massa 2 berbentuk segi 4 atau kubus lah. Yang ini bola misalnya ya, kalau bentuknya dimensinya 3 dimensi. Nah, ada percepatan arahnya ke atas dari M1. Berarti kalau di sini logikanya adalah M2 lebih berat dibandingkan M1 ya. Kemudian di M2 percepatannya ke arah bawah. Ini contoh soal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat dari M1 maka ada tegangan tali, kemudian ada M kali G. M kali G itu adalah untuk M1 adalah M1 kali G. Jadi kedua adalah yang di M2 ya adalah M2 kali G. Jadi ini salah satu contoh-contoh kasus ya yang berhubungan. Ada lagi kasus misalnya ada katrol tapi berada di bidang miring ya, dengan sudut tertentu, misalnya sudutnya adalah theta misalnya ya. Sama kayak tadi, ada 2 bandul atau 2 pemberat dengan massa 2 benda dengan massa M1 dan M2. Nah, di sini terlihat bahwa kalau arah panahnya ini yang M1 ke atas, yang M2 arahnya ke bawah, maka logika sederhananya kita katakan bahwa M2 lebih besar daripada M1 atau M2 lebih berat dibandingkan M1 ya masanya. Ini salah satu contoh-contoh kasus ya. Nah, kalau kita kupas persoalannya itu, maka di M1 ya, kalau ada 2 sumbu X dan sumbu Y, maka sumbu Y itu sejajar dengan T1 dan M1 kali G. Jadi M1 arahnya ke atas, T menyatakan arah ke atas, dan M1 kali G menyatakan arah ke bawah. Bagaimana kalau benda yang 2, M2 ya? Maka kalau kita ulas ya, ada gaya normal, gaya berat ya. Maka gaya beratnya itu berhubungan dengan titik pusat gravitasi, maka tegak lurus, maka M2 kali G. Maka kita uraikan dengan cara vektor ya. Maka untuk yang sumbu ini ya,
kita pakai M2G cos theta, untuk yang ini M2G sin theta. Maka ini penguraiannya ini adalah kita pakai rumus cos adalah X per R, sin adalah Y per R, kayak gitu ya. Nah, penguraiannya kita lakukan, ini salah satu contoh-contoh kasus. Kemudian bagaimana dengan koefisien gesek? Ya, koefisien gesek pada berbagai macam bahan itu berbeda-beda, ya. Apakah dari steel, baja misalnya, aluminium, ya, kemudian logam-logam lain, karet, kayu, kaca, ya. Kemudian ada bahan yang kering, bahan yang basah, ya, metal, kemudian es, bahan teflon dan macam-macam. Dan mempunyai nilai koefisien gesek, apakah koefisien gesek statis, apakah koefisien gesek kinetis yang berbeda-beda, ya. Di sini ada memberikan informasi data yang bisa kita perhatikan, ya. Nah, saya harapkan ini data-data koefisien gesek ini bisa menjadi panduan kalian apabila ingin tahu tentang berapa sih nilai koefisien gesek statis di baja misalnya, berapa sih koefisien gesek kinetis di baja, di aluminium itu berapa misalnya. Nah, kenapa yang satu lebih kecil dan satu lebih besar, ya. Nah, pada waktu kita melihat dari koefisien gesek statis dan kinetis, maka kita harus pikirkan kapan koefisien gesek itu kita perlukan, ya. Kapan koefisien geseknya untuk sinetis atau statis ataupun kinetisnya kita perlukan, ya. Nah, kemudian kalau bidangnya miring, tadi ada membahas tentang bidang miring, maka kalau ada suatu benda berada pada bidang miring, ya, kalau tadi kan pakai katrol, kalau ini enggak, maka kalau kita perhatikan, maka pembahasannya ya sama dengan bagian satu yang berhubungan dengan yang katrol tadi, tapi ini terpisah, ya. Kalau ini adalah sumbunya sumbu X, ini sumbu Y dengan sudut theta, maka kita lihat kalau bidang miringnya theta, maka tetanya yang satu adalah yang ini. Jadi sama, ya. Sehingga kalau gaya beratnya adalah M kali G, maka yang ini adalah MG cos theta. Kalau masanya M, maka ini pun MG sin theta, ya. Nah, ini gaya gesek, ya, nanti berhubungan dengan koefisien gesek. Oke, ya. Aktivitas lain yang dicontohkan adalah misalnya ada seorang pembalap yang sedang melakukan balap sepeda di velodrome, ya. Velodrome itu tempat orang berpacu sepeda dengan lintasan yang melingkar atau bulat, dan kecenderungannya adalah jalannya itu miring, gitu ya. Jalannya miring. Jadi semakin dia melakukan kecepatan tinggi dengan kemiringan tertentu, dia tidak ada masalah, tidak akan jatuh, ya. Nah, kemudian aktivitas penerbangan pesawat, ya. Kemudian ada kincir angin misalnya, ya. Biasanya kalau gambar-gambar ini munculnya tuh di Eropa, ya, daerah-daerah yang Belanda misalnya, ya, Jerman gitu, ya. Dari Eropa itu biasanya mereka menggunakan ini sekarang sih jadi pariwisata, ya. Kalau dulu memang dipakai untuk kegiatan usaha, misalnya dipakai untuk energinya dipakai untuk menumbuk biji, ya, membuat tepung gitu, ya. Tapi kalau sekarang biasanya untuk wisata, kecuali yang kincir anginnya memang untuk yang besar, itu dipakai untuk pembangkit tenaga angin, ya, tapi tidak modelnya seperti ini, beda, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, kalau kita berbicara tentang usaha dan energi, maka hal-hal yang standar yang berhubungan dengan usaha dengan adanya gaya konstan, ya, dengan jarak tertentu. Misalnya kita punya benda, kemudian saya tarik. Kalau saya tarik dengan kemiringan tertentu, maka sudutnya itu sejajar dengan bidang datarnya. Kalau saya tarik dan dia bergerak sejauh apa? Sejauh S, ya, maka sudut yang terbentuk itu kalau sejajar dengan bidang datarnya, ya, maka kita sebut sebagai F cos theta. Ini sejajar dengan sumbu X, ya. Dia sumbu X. Jadi cos theta. Karena apa? Karena cos itu adalah X per R. R itu bidang miring, yang diambil adalah F-nya.
ya. Nah, artinya bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya itu didefinisikan sebagai hasil kali komponen-komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran bendanya. Kalau gayanya kita sebut F dan jaraknya perpindahan geseran kita sebut S, maka W sama dengan F kali S. Nah, kita kembali lagi, F itu apa? F pada bidang miring itu ini ya. Sedangkan kalau dia mengambil bidang datar, maka F kali cos ya. Jadi sehingga persamaannya adalah F cos theta dikali S ya. Ini yang lengkapnya. Oke ya, untuk sejajar sumbu X. Nah, lanjut. Kalau berada pada bidang yang tadi, maka ada yang kita sebut sebagai gaya gesek F kecil ya. Nah, gaya gesek, kemudian ada gaya normal, ada gaya berat M kali G ke bawah ya. Kemudian gaya tariknya membentuk sudut miring. Kalau tadi di video itu sebetulnya ada diberikan oleh itu ya, nanti saya ulang kembali ya videonya sehingga kalian lebih jelas. Nah, kemudian anggaplah aktivitas ini adalah kita punya kotak, kemudian kita kasih tali dan kita tarik ya. Karena kita punya ketinggian tertentu, maka kita tariknya tidak sejajar tapi miring gitu ya. Kita harapkan bendanya itu akan bergerak. Kapan dia bergerak, kapan dia tidak bergerak, dan kapan dia tergeser. Jadi kalau kita punya tenaga lebih besar, gaya lebih kuat ya dibandingkan gaya gesek yang muncul, maka bendanya pasti bergerak dengan mudah. Tapi kalau gaya gesek ya dan gaya yang ditimbulkan oleh kita itu sama, akibatnya dia apa? Bendanya diam ya. Nah, sehingga pada waktu kita berbicara gambar yang ini, maka kita sebut ada usaha yang disebabkan oleh gaya. Usahanya apa? F yaitu W sama dengan F S cos theta ya. Kemudian usaha oleh gaya gesek F kecil ya, itu adalah WF. Jadi kalau kita bilang usaha itu W ya. Jadi usaha oleh gaya gesek F itu maka kita simbolkan dengan WF ya. Kalau gaya usaha oleh gaya itu WF-nya F besar, tapi biasanya disebut sebagai W saja ya, karena W adalah ya. Kemudian apa persamaannya untuk usaha oleh gaya gesek? Sama dengan min Fs ya. Min ini didapatkan oleh sudut yang 180 derajat, jadi lurus gitu ya. Akibatnya kalau cos 180 derajat itu min 1, maka di sini muncul minus ya. Minus. Awalnya sama sebetulnya. Fs cos theta. Fs-nya adalah gaya gesek, kalau di sini F-nya gaya ya. Maka dikali dengan cos theta, cosnya 180 derajat, maka sama dengan min 1. Jadi min Fs kecil ya, gaya gesek. Kemudian usaha oleh gaya normal N ya, N besar, jatuh kita simbolkan sebagai N sama dengan 0 ya. Ini kondisi dia diam ya. Kemudian usaha oleh gaya berat Mg pun sama dengan 0 ya. Mengapa dia 0? Karena dia dalam kondisi setimbang ya. Nah, usaha total itu kita dapatkan W sama dengan Fs cos theta min Fs kecil. Jadi W usaha total itu adalah W sama dengan Fs cos theta. Nah, itu F apa? Itu usaha oleh gaya ya. Usaha oleh gaya dikurangi oleh gaya geseknya ya, usaha oleh gaya gesek yaitu Fs. Oke ya, ini kita dapatkan. Nah, sekarang usaha oleh gaya itu bisa berubah-ubah ya, yang berubah. Jadi pada suatu kondisi tertentu ya, maka ada bagian-bagian tertentu dari setiap perubahan yang kita sebut sebagai delta X. Jadi kalau di sini ini grafik antara jarak terhadap gaya ya.
Jadi kalau luas setiap bagian yang warnanya lebih terang ya, warna ini lebih terang, maka luasnya itu adalah apa? Delta A atau Fx dikali delta X. Jadi Fx-nya itu ini dikali delta X, lebar pada setiap bagian ya perubahan. Maka delta W itu adalah Fx dikali delta X, sehingga usaha itu adalah jumlah dari setiap bagian per bagian, gitu ya. Jadi kan itu di sini pakai sigma. Jumlah dari setiap gaya per bagian dikali apa? Dikalikan setiap perubahan jarak yang terjadi. Karena itulah usaha oleh gaya itu bisa berubah-ubah. Jadi usaha 1 W1 ditambah W2 ditambah W3 gitu ya, sampai W yang terakhir. Nah, maka itu kita sebut sebagai usaha total, atau usaha keseluruhan. Nah, kalau kita pakai sistem bagian per bagian ya, kita pakai sigma. Tetapi kalau kita pakai sistem limit, nah ini kita bisa dapatkan grafiknya lebih smooth. Kalau ini kan ada patah-patahnya ya, karena ini kan pendekatan. Memang ini kita perbesar, bisa saja kita perkecil sehingga jaraknya jauh lebih rapat ya. Karena itu orang mengatakan bahwa kalau kita menggambar suatu garis, menarik suatu garis, sebetulnya garis itu apa? Garis itu adalah gabungan titik-titik-titik. Nah gitu ya. Karena titik-titik-titik, maka itu kita sebut sebagai bagian per bagian. Jadi titik-titik yang sangat halus, sangat rapi, maka terbentuklah suatu garis. Ya, sama seperti ini. Maka pada waktu kita ingin dapatkan grafik usaha yang lebih bagus, ya, maka secara total ini bisa kita pakai persamaannya. Apa persamaannya? Limit dari jumlah Fx dikali jarak perubahan jaraknya. Gaya pada sumbu X dibagi jaraknya ya, dengan bagian tertentu, yaitu dari X1 sampai X ke T ya. Atau kita pakai integral ya. Integralnya apa? Integral gaya terhadap variabel jarak dx ya, dengan batas integral adalah dari X ke I atau X ke 1 sampai X ke T, X terakhir ya, atau X ke F misalnya gitu ya. Kalau di sini F paling terakhir, maka F sur F ya, XF. Nah, kemudian usaha dan energi kinetik ya. Usaha energi kinetik pada waktu usahanya W sama dengan F kali S ya. Mohon dimengerti ya, tadi di persoalan tadi jarak kita pakai X karena X pun menyatakan bisa dipakai untuk menyatakan jarak ya. Nah, tapi sini kita pakai S lagi. Jadi kalau F-nya ini adalah berhubungan dengan gaya adalah massa dikali percepatan pada sumbu X untuk massa tetap ya. Dan S-nya ini berhubungan dengan jarak untuk percepatan tetap ya, yaitu S sama dengan setengah VI ditambah VF dikali T ya, dimana A-nya kalau yang ini kita ambil A-nya adalah ya VF min VT per T ya, sehingga semua persamaan ini bisa digabungkan dalam satu kesatuan ya. Fx sama dengan M kali A ya, gaya adalah massa dikali percepatan. Masanya apa? Masanya ini di depan. Percepatannya mana? Percepatannya kita ambil yang ini ya, VF min VI per T ini ya. Nah, kemudian dikali S. S-nya apa? S-nya ini setengah V1 VI ditambah VF ya, ini kali T lagi ke belakang ya. Nah, persamaan itu bisa kita gabung-gabung sehingga muncullah banyak persamaan baru yang berhubungan dengan akhirnya kita dapat yang kita sebut sebagai energi kinetik ya. Kalau gaya adalah setengah mv kuadrat ya, mv terakhir kuadrat dikurangi mv awal kuadrat, ya, maka K-nya ya, energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan benda yang bergerak. Jadi kalau kita berbicara tentang teorema usaha energi, maka usaha itu adalah energi kinetik dikurangi energi kinetik. Apa?
yang kita sebut sebagai delta energi kinetik, ya. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, jadi selisihnya ya, perbedaan energi kinetik itu kita sebut sebagai usaha, ya. Nah, kita lihat yang dalam kotak ini, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Oke ya, ini tolong dipahami PowerPoint yang saya buat, ya. Sekarang bagaimana jika gayanya berubah terhadap posisi, ya? Jadi kalau kita punya usaha, ya, usaha total, nanti ini kalau kita uraikan, ya, dari persamaan sebelumnya bahwa sigma F. Jadi kalau mencari usaha total itu adalah dengan integral ya, misalnya pakai integral dari X ke I sampai X ke F dengan integral dari jumlah semua gaya terhadap variabel X atau variabel jaraknya, maka sama juga dengan integral M kali A dx, ya, karena Fx itu adalah dm kali A, ya. Sedangkan A-nya di sini adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari apa? Dari jarak terhadap waktu, gitu. Jadi kalau ini saya uraikan lagi, V dt saya kalikan masing-masing dengan dx per dx, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan sama juga dengan V dikalikan turunan kecepatan terhadap jarak, ya. Nah, kemudian untuk usaha yang lain, kalau kita pakai integral FDS, nah ini kita pakai sistem vektor ya. F itu adalah Fx I ditambah Fyj ditambah Fzk, di mana ds-nya itu adalah dxi ditambah dj ditambah dzk, maka persamaannya, nah ini ya, persamaannya ini berhubungan dengan semua bagian penjumlahan untuk semua sisi, apakah searah sumbu X kah, searah sumbu Y kah, atau searah sumbu Z. Jadi semuanya harus diulah, diproses gitu ya, secara 3 dimensi, ya. Nah, jadi persamaan yang 59 ini, ya, ini adalah persamaan yang menggambarkan semua sisi diuraikan satu persatu, ya, tapi nanti dihubungkan, jumlahkan. Nah, sekarang kita lihat satuan-satuannya ya. Jadi Newton meter, terus internasional Newton meter itu joule, kemudian Dienes sentimeter, ya. Maka ada dimensi, yang ini kan di persoalan dimensi di awal pertemuan kita ya, dulu pernah saya dijelaskan ya. Ini tinggal merubah satuannya ya, sehingga kita dapatkan satuan-satuan, atau kita kenal lah ya satuan-satuan yang digunakan di sistem internasional. Kemudian daya, ya, energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Jadi itu ya. Jadi kalau kita pakai simbol daya adalah P, maka apa itu? Usaha per waktu. Jadi delta W per delta T. Jadi kalau kita mendapatkan daya, ya, ini W adalah usaha, T adalah waktu, ya. Energi per satuan waktu. Nah, kalau kita pakai kasus yang lain, ya, misalnya kita pakai limit nih, limit dengan T mendekati 0 dari delta W per delta T, ya. Delta ini kan persoalan yang menyatakan turunan nantinya tuh ya, dW per dt. Jadi dW per dt ini adalah turunan pertama usaha ya terhadap waktu, ya. Sehingga kalau dW per dt adalah daya, maka kita ambil dW apa? Oh, dW-nya itu adalah F dikali ds. Kita ambil persamaan dW ini yang di atas ya, sehingga F kali ds per dt. ds per dt itu turunan pertama dari jarak terhadap waktu.
jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Maka sama juga dengan daya adalah gaya dikali kecepatan. Gitu ya. Ini coba sebutnya cuma untuk persoalan menurunkan persamaan saja, ya. Kemudian ingat lagi satuan-satuan yang digunakan di daya. Daya satuannya watt, ya. 1 joule per second, atau joule itu kilogram kali meter kuadrat, ya, per second kuadrat, ya. Karena ada second lagi, biasanya secondnya pangkat 3, ya. 1 kWh itu kilowatt hours, ya. 1 kilowatt hours kWh itu sama juga dengan, kan namanya kilo kan 10 pangkat 3, watt 1 hours itu jam, berarti ada 3600 detik, maka kita dapatkan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule, ya. Nah, ini cuma untuk segar kita mengetahui, ya, satuan-satuan yang berhubungan. Oke, itu untuk PowerPoint yang pertama. Saya masuk dulu ya ke PowerPoint yang kedua. Oke, kita lihat ya, energi potensial dan hukum kekekalan energi. Nah, karena ini lanjutan, maka yang pertama adalah mampu menjelaskan dan melakukan analisa energi potensial dan energi kekekalan energi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebetulnya topiknya ini karena kelanjutan, maka ada 2 bagian yang penting yang perlu kalian kenal, yaitu adanya istilah energi konservatif dan tak konservatif, ya. Nah, kita cek satu-satu ya, sehingga pemahaman kita masing-masing yang berhubungan dengan persoalan ini clear, ya, sama-sama mengerti, ya. Gaya konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tidak tergantung pada lintasan. Nah, gitu ya. Jadi kalau konservatif itu usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu tidak tergantung pada lintasan. Ya. Jadi kalau saya punya titik P dan titik Q, misalnya saya mau memindahkan benda ya atau partikel itu, maka kalau mau dipindahkan, apakah dia mau memindahkan dengan lewat jalur A atau jalur yang pertama, jalur warna biru, atau jalur warna merah, ya gak ada masalah, yang penting bendanya berpindah, gitu ya. Jadi gaya yang disebut konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tidak tergantung pada lintasan. Jadi mau pakai yang lintasan 1 yang warna merah atau lintasan 2 yang warna biru pun nggak masalah. Artinya apa? WPQ lintasan 1 sama dengan WPQ lintasan 2. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau lintasannya diputar arahnya, gitu ya? Misalnya gini nih, dari P ke Q saya pakai yang merah, tapi dari Q ke, ini sebaliknya ya. Nah, maka ini kasusnya ini nih, WPQ untuk lintasan 1 sama juga dengan min WQP lintasan 2. Jadi lintasannya sebaliknya. Jadi kalau saya pergi dari P ke Q dan saya pulang dari Q ke P, maka kalau dijumlahkan gayanya jadi apa? Ya, usahanya bagaimana? Usahanya habis. WPQ lintasan 1 ditambah WQP lintasan 2 sama dengan 0. Nah, ini buktinya bisa kita pakai persamaan ini, ya. Persamaan ini kita bisa pakai, ya. Jadi WPQ kalau ini saya pindahkan ke ruas kiri jadi plus, gitu ya, sehingga hasilnya sama dengan 0. Jadi usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif adalah 0 apabila partikel bergerak sepanjang lintasan tertutup dan kembali lagi ke posisi semula. Jadi itu ya, lintasan tertutup. Jadi sebetulnya dia melakukan lintasan tertutup ini, ya. Jadi dari P ke Q ada usahanya, dari Q ke P pun ada usahanya, tapi karena ini membentuk suatu lintasan tertutup, maka gaya konservatifnya sama dengan 0. Gitu ya. Contoh misalnya, contoh usaha oleh gaya gravitasi, rumusnya ini ya, WG, ya, usaha gravitasi sama dengan min mg dikali ya F min yi,
ya YF itu Y ya, yang akhir dikurangi yang awal ya. Kemudian kalau usaha oleh gaya pegas itu kan rumusnya adalah setengah kx kuadrat, maka setengah kxi kuadrat min setengah kxf kuadrat. Nah, ini usaha oleh gaya pegas ya. Jadi contohnya nanti berumusnya macam-macam. Kemudian yang sebaliknya atau yang kita sebut sebagai gaya tak konservatif. Nah, gaya tak disebut tak konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tergantung pada lintasan. Nah, ini nih persoalannya sebaliknya ya. Jadi kalau gaya konservatif dia tidak tergantung pada lintasan, tapi kalau gaya tak konservatif tergantung pada lintasannya. Jadi dari A ke B itu sangat tergantung pada lintasannya ya. Nah, sehingga WAB sepanjang D, jadi kalau jaraknya dari A ke B saya pakai dua cara, jalur yang warna merah dan jalur yang warna biru, maka jaraknya sepanjang D, maka apa yang terjadi? WAB sepanjang D tidak sama dengan WAB sepanjang S, gitu ya. Jadi usaha yang kita lakukan pakai jalur yang merah dengan jalur yang biru tidak sama ya. Nah, kemudian usaha oleh gaya gesek ya, maka FD ya itu lebih kecil dari min FD lebih kecil dari min FS ya. Nah, sekarang kita lihat di energi potensial untuk gaya konservatif ya. Rumusnya adalah PC sama dengan integral dari batas I ke XI ke XF Fs dx ya, sama dengan min delta U. Min delta U itu adalah U gaya usaha ke I ya, U ke I dikurangi U ke F ya. Nah, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan minus perubahan energi potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut, atau delta U itu sama dengan UF min UI, atau min integral sebaliknya ya, XI ke sampai XF F dx ya. Nah, ini jadi kita lihat perbedaan-perbedaannya antara gaya konservatif dan tak konservatif. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau kita punya benda berada pada bidang datar, maka ada gaya yang kita sebut gaya konservatif. Nah, usaha oleh gaya konservatif itu apa? WC sama dengan delta K ya. Delta K-nya nanti sama dengan min delta U ya. Sehingga kalau delta U-nya ini delta K-nya itu adalah min delta U, maka kita bisa gabungkan atau pindahkan dia ke ruas kiri, sehingga delta K ditambah delta U, deltanya kita keluarkan, sama juga dengan delta K ditambah U, itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian masing-masing K ya, masing-masing K yang ini ya, K ke I dan K ke F itu kita pisah masing-masing ya, karena ini adalah delta ya. Maka kita keluarkan ya, KI ditambah KU itu kita sebut sebagai EI, energi mekanik ya. Yang ini pun energi mekanik yang awal dan akhir, maka mereka akan sama nilainya. Jadi energi mekanik suatu sistem akan selalu konstan gitu ya, jika gaya yang melakukan usaha padanya adalah gaya konservatif, itu konstan. Jadi energi mekanik pada suatu sistem akan selalu konstan jika gaya yang melakukan usaha padanya adalah gaya konservatif ya. Nah, karena E sama dengan K plus U sini ya, jadi masing-masing, maka perambahan atau pengurangan energi kinetik suatu sistem konservatif sama dengan pengurangan atau penambahan energi potensialnya. Jadi K dikali U awalnya ya, untuk mendapatkan energi mekaniknya itu ya,
menjadi KU-nya itu menjadi penjumlahan semuanya. Jadi jumlah dari semuanya atau bisa juga pengurangan dari semuanya ya untuk U yang awal. Jadi KI ditambah sigma UI ditambah KT atau KF ditambah sigma UF. Dan ini untuk sistem dengan lebih dari satu gaya konservatif ya. Kita lanjutkan dengan potensial gravitasi di dekat permukaan bumi. Jadi kalau saya punya titik ya, titik P dan titik I pada grafik ini ya, kita perhatikan pada sumber X dan Y, maka kita lihat perubahannya. Jadi kalau kita mau pakai gaya cuplik ya, atau gaya pakai limit, nah ini yang tadi kita bahas sebelumnya ya, maka kalau ini berada di permukaan bumi ada hubungan apa dengan ketinggian? Maka ada hubungan juga dengan M kali G ya, dengan ketinggian tertentu. Misalnya kita berada di dataran rendah, kemudian kita berada di dataran tinggi, atau misalnya saya ada di bawah gedung dan saya ada di atas gedung ya, ada gedung-gedung bertingkat misalnya. Nah ini berlaku, bisa dipakai persamaan ini ya, potensial gravitasi di dekat permukaan bumi. Maka kalau ini adalah A Q P B ya, maka WPAQ ya, WPAQ, jadi PAQ mana? PAQ ya, sama dengan WP ini ya, WP ditambah WAQ. Jadi ya, jadi dari P ke A ke Q maka sama juga dengan apa? Jumlah bagian perbagiannya. Nah, jumlah bagian perbagiannya itu sama juga dengan MGH minus ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang bawah WP ya, PBQ ke atas ya. Itu sama juga dengan penjumlahan dari masing-masing. WPB ditambah WBQ ya. Sama juga nilainya dengan MGH. Nah, kalau WG adalah min MG dikalikan dengan jumlah dari sigma perubahan Y ya, dari perubahan Y, maka kalau kita lihat dia masih juga sama dengan min MGH ya, maka H itu apa? H itu adalah YF min YI. Jadi kalau ini ketinggian ya, YF yang tertinggi, YI yang terendah, maka H itu adalah selisih antara kedua nilai itu ya. Nah, maka kita akan dapatkan usaha itu ternyata berhubungan dengan apa? Medan gaya gravitasi bumi ya, yaitu MGYI dikurangi dengan MGYF ya. Jadi usaha oleh medan gaya gravitasi ternyata dia konservatif gitu ya. Nah, kemudian energi potensial gravitasi adalah UG ya, G itu gravitasi ya, adalah MGY, karena di sini ya, ini pada sumbu Y ya, jadi MGY. Kemudian UG-nya itu berapa? 0 ya. UG-nya 0 dan pada saat Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga WG-nya berapa? WG-nya adalah U ke I dikurangi UF, atau sama juga dengan min delta selisihnya ya, min delta selisihnya di setiap U ya. Sehingga kalau kita pakai ini, kalau ada energi potensial gravitasi, ada juga hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi setengah mv kuadrat ditambah mgy ya. Kalau ini untuk yang satu maka mv1, ini g-nya pun g1 ya. Kalau yang sama dengan setengah mv f2 ditambah mgy gitu ya. Nah, ini persamaan yang harus kalian pahami untuk dua bab ya, pembahasan kita di pembahasan sebelumnya ya. Nah guys, bagaimana pembahasan mata kuliah Fisika Dasar 1 yang berhubungan dengan usaha energi, dengan energi potensial dan hukum kekalahan energi?
Ya, mudah-mudahan kalian jadi lebih mengerti guys ya. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next episode. Terima kasih.